Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Izin untuk tim dari ahli hama ataupun Bapak Ibu yang sudah join, apakah suara saya sudah terdengar? Untuk Bapak Ibu peserta semuanya bisa menuliskan di kolom chat ya. Kita berinteraksi lewat kolom chat. Oke, apakah sudah terdengar dengan jelas sebelum kita memulai Pestok Zuminar Ahli Hama? Oke, Alhamdulillah sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih Bapak Syahruni. Baik, saya buka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa di event Pestok by Ahli Hama. Jadi untuk pestok ini adalah event seminar ahli hama ya Bapak Ibu semua yang biasa diadakan di hari Jumat dan kemarin 2 minggu lalu ya kita mengadakan seminar ahli hama dan hari ini Jumat tanggal 25 April 2025 kita adakan kembali dengan tentunya suasana baru gitu ya dengan nama Pesto. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang pes atau hama gitu. Tentunya nanti bersama dengan pes expert, yakni Ibu Dr. Sri Usmalinar, MSI MM, atau bisa kita sapa dengan Ibu Dr. Lin. Oke, sembari kita menunggu juga peserta gitu ya yang masuk di seminar kali ini, kita bisa berinteraksi ya Bapak Ibu melalui kolom komentar atau kolom chat. Jadi baru pertama kali join, saya sampaikan selamat datang, salam kenal. Oh ya sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Bapak Ibu salam kenal yang baru pertama kali join, saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator atau MC pada Pestalk siang hari ini kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam ke depan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan ya nama, kemudian asal daerah, lalu industrinya apa, supaya kita bisa mengenal gitu ya, kita bisa saling mengenal. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya perkenankan gitu ya Bapak Ibu peserta untuk memperkenalkan diri juga gitu di kolom chat, sembari kita menunggu yang lain untuk masuk di Zoominar Pestok Ahli Hama. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk formatnya itu nama, kemudian asal daerah dan juga industrinya. Kemudian nanti di sesi tanya jawab atau diskusi, Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada past expert melalui kolom chat dengan susunan ya di chatnya nama industri lalu pertanyaannya apa yang akan diajukan kepada Dr. Lin. Oke, Bapak Ibu, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat gitu ya. Kemudian juga semangat untuk bisa menuntut ilmu gitu ya, menambah ilmu tentang pengendalian hama karena pada siang hari ini kita akan membahas tentang gitu ya, apa pengaruh dari AI terhadap pengendalian hama. Oke, nah untuk itu saya akan memberikan sedikit preview ya, Bapak Ibu semua, tentang materi apa yang akan dibahas oleh PES Expert pada siang hingga sore hari ini. Tentunya topiknya menarik gitu ya, karena di setiap PES Talk atau seminar dari ahli hama ini selalu menyajikan topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan bagaimana pengendalian hama di area industri gitu ya di bisnis Bapak Ibu semua. Jadi di sini mungkin ada dari business owner, kemudian juga dari staff yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan, lalu pengendalian hama, kemudian juga ada mungkin pest control gitu ya, atau dari operator pengendali hama. Oke, baik. Izin saya untuk menampilkan gitu ya, apa yang akan dibahas pada Pest Talk siang hari ini.
Oke, baik Bapak Ibu semua sudah terlihat ya. Jadi pada siang hari ini, pes expert dari ahli hama, yakni Dr. Lin, akan menyampaikan materi yang sangat menarik gitu ya, tentang transformasi sistem pengendalian hama industri melalui teknologi berbasis artificial intelligence atau AI gitu ya, yang mungkin sekarang sedang ramai juga, sedang hangat diperbincangkan. Bagaimana artificial intelligence atau kepintaran buatan ini bisa membantu memudahkan pekerjaan dari manusia. Dan bagaimana hubungannya artificial intelligence atau AI untuk mengendalikan hama? Nah, maka dari itu nanti akan dibahas oleh pest expert yang sudah berpengalaman ya menjadi trainer, kemudian juga konsultan, serta banyak sekali mendampingi perusahaan untuk bisa melakukan pengendalian hama yang tepat. Ini oleh Dr. Lin. Oke, baik. Nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu, silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, nah untuk saat ini ya, sembari saya memberikan preview, Bapak Ibu peserta Pestalk bisa memperkenalkan diri, gitu ya, supaya nanti dari Pest Expert, Dr. Lin bisa membaca juga siapa nih yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pengaruh dari penggunaan AI terhadap pengendalian hama. Oke, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan ya. Untuk informasi bahwasanya tidak hanya Pestok Zuminar ini saja ya di Ahli Hama, tapi kita memiliki banyak sekali program yang mendukung dari perusahaan Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengendalian hama secara terpadu. Nah, Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk bisa join training online training Integrated Pest Management Mastery ini untuk bisa eh, belajar secara intensif tentunya bersama dengan pest expert dari ahli hama. Ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD, kemudian juga Dr. Lin. Ini selama 2 hari Bapak Ibu. Ini diadakan di minggu depan, di hari Selasa Rabu tanggal 29 sampai 30 April. Nah, kita masih ada ya kesempatan, kita masih membuka kesempatan Bapak Ibu yang ingin join belajar selama 2 hari bersama dengan PES Expert, maka masih bisa nanti menghubungi ke tim admin dari ahli hama. Oke, jangan sampai ketinggalan karena untuk batch April ini akan diadakannya minggu depan ya, Bapak Ibu semua. Mungkin yang kemarin sudah ada rencana untuk join ya belajar di Integrated Pest Management Mastery, kemudian iya baru ingat gitu ya, ternyata akan diadakannya minggu depan, Selasa sampai Rabu tanggal 29 dan 30 April, itu baru ingat. Nah, itu bisa ya join, kita masih buka kesempatan. Kemudian di perusahaan Bapak Ibu yang ingin gitu ya mengundang Bapak Profesor Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Sirius Malinar MSI MM untuk melatih stafnya gitu ya. Jadi berlatih untuk bagaimana cara pengendalian hama yang tepat yang dilakukan di perusahaan Bapak Ibu semua. Ini juga bisa ya, kita ada namanya in-house training for company. Jadi IPMM yang offline Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, kemudian bisa belajar di mana saja dan kapan saja untuk ada pengendalian hama merayap, hama terbang, kemudian juga fumigasi. Ini dengan e-course ahli hama, di mana nanti ada juga ini ya tesnya ya. Selain ada e-course atau ada video untuk bisa dipelajari, ada tesnya juga. Oke, jadi banyak sekali dari ahli hama ini untuk program-programnya yang bisa mendukung Bapak Ibu di industri masing-masing untuk bisa melaksanakan pengendalian hama yang tepat. Oke, baik saya lanjutkan. Izin untuk memperkenalkan trainer dari ahli hama, yakni Ibu Dr. Sri Malinar, MSI MM. Oke, baik. Bapak Ibu boleh juga ya sambil menuliskan di kolom chat ya. Ini sudah ada beberapa saya lihat gitu ya yang memperkenalkan diri. Oke.
Kemudian izin saya memperkenalkan juga terlebih dahulu profil dari trainer, yakni Ibu Dr. Lin. Kita bisa sapa dengan sapaan Ibu Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari ITB, kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di ITB, sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia gitu ya. Kemudian sebagai pest expert di ahli hama, pest expert di Pestok AI, serta beliau juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas. Oke, baik. Tadi profil untuk Ibu Dokter Lin ya, yang nantinya akan menyampaikan materi juga pada Pestok Seminar Ahli Hama pada siang hari ini. Kemudian izin saya juga memperkenalkan profil dari Pest Expert di Ahli Hama, yakni ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung. Beliau PhD di bidang entomologi dari University of Illinois Urbana-Champaign, USA. Kemudian ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Jadi pengalaman beliau sudah banyak sekali. Kemudian beliau, nah ini, mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Jadi materi ini juga sangat berkaitan begitu ya dengan upaya yang dilakukan oleh pest expert dari ahli hama. Kemudian beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer, lalu berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional corporate The Wellcome Foundation Ltd dan Illinois Natural History Survey, Illinois USA. Oke, baik. Itu tadi, Bapak Ibu, untuk preview ya, materi apa yang akan dibahas pada Pestok ya, Pestok Zoominar di siang sampai sore hari ini. Saya informasikan kembali Bapak Ibu yang baru masuk gitu ya. Kita bisa berinteraksi pada Pestok ini dengan melalui chat. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan ya. Untuk sekarang perkenalan terlebih dahulu gitu di kolom chat, nama industri, kemudian asal daerah, dari mana gitu kita absen dulu. Dari yang paling dekat ya. Saya kebetulan sedang di Bandung untuk ahli hama. Kemudian mungkin ada yang paling jauh dari mana nih Bapak Ibu semua. Saya coba baca yang sudah ada ya gitu ya. Ada Bapak atau Ibu Syahruni tadi yang menyampaikan jelas ya suara saya. Kemudian ada Ibu Rayu ya. Lalu ada Ibu Reski Dimaros. Kemudian Bapak Ahmad Utama, General Pest Control Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian dari Bapak Bambang PT Rana Zahra Tama. Oke, ada Bapak Apri juga ya di Lampung. Salam kenal Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya untuk bisa belajar bersama dengan ahli hama yang pada kesempatan ini yakni pada Pestok Ahli Hama. Nah, kemudian tidak hanya di Pestok saja ya Bapak Ibu semua, kita juga banyak sekali program untuk bisa mendukung program pengendalian hama di industri Bapak Ibu semua. Nah, tentunya untuk materi ini bisa diikuti oleh banyak industri gitu ya, tidak terbatas untuk industri pangan, kemudian food and beverage, tapi semua industri tentunya membutuhkan informasi berikut ini gitu. Oke, kita cek terlebih dahulu ya apakah untuk trainer Ibu Dr. Lin sudah join di room Pestok Ahli Hama. Oke, selamat siang, Mbak Indah. Selamat siang Dr. Lin. Oke, suaranya apakah sudah cukup jelas terdengar? Iya, terdengar dengan jelas Dr. Lin. Oke, Oke, hari, baik. Alhamdulillah, Dr. Lin kita bisa melaksanakan program Pestok dari ahli hama gitu ya. Kita akan tentunya
menyampaikan materi gitu tentang hama. Maka dari itu dinamakan Pest Talk gitu ya. Ya, nanti selain itu Bapak Ibu juga tentunya setelah materi bisa menanyakan gitu ya melalui kolom chat kepada Dokter Lin apabila ada pertanyaan yang ingin diperjelas dari materi yang sudah disampaikan. Oke, baik Dokter Lin, apakah kita bisa memulai untuk Pest Talk pada siang hari ini? Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang dan sore hari ini untuk kita bisa sharing informasi mengenai hama. Kita dari platform Alihama memberikan program yang bisa diakses secara gratis untuk kita bisa berbicara atau mendiskusikan apapun tentang hama. Nah, pada topik siang hari ini kita akan eh, sharing mengenai artificial intelligence atau AI yang selama beberapa tahun ini sudah menjadi eh, pembicaraan utama di Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa AI itu satu sisi bisa jadi teman atau bisa jadi tools yang membantu kita, tapi satu sisi jadi ancaman kalau banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh AI. Nah, dalam hama ini tentu kita akan lihat bagaimana artificial intelligence ini bisa membantu kita dalam mengatasi gangguan hama yang ada di lingkungan kerja atau lingkungan rumah atau di lingkungan manusia dimanapun berada. Saya akan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebagai poin yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Jadi untuk topik siang hari ini kita mengambil tema bahwa kita bertransformasi sistem pengendalian hama industri. Nah, kenapa kita menghususkan kepada hama industri? Karena kalau di industri itu tentu ada aktivitas di mana produksi atau barang atau jasa ini harus dibuat yang nantinya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Kalau hama rumah ya penting, tetapi hama rumah tentu bisa dilaksanakan oleh individu pemilik rumah tersebut. Tapi kalau industri, di situ sudah banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maka pengendalian hama industri ini tidak bisa kita mengandalkan secara manual. Nah, dengan teknologi berbasis artificial intelligence, ini kita bisa mulai mencoba atau mengaplikasikan teknologi ini dengan baik sehingga pengendalian hama yang menyerang lingkungan industri ini bisa ditangani dengan baik. Kita mulai dari objektif atau tujuan dari materi ini. Tentu Bapak Ibu, yang pertama kami akan menyampaikan tentang pemahaman apa sih tantangan-tantangan dari pengendalian hama di era modern ini. Karena dari sisi karakteristik hama pun antara yang dulu dengan sekarang tentu ada perbedaan. Kenapa? Mungkin hamanya sama tentang tikus, tentang lalat, tentang kecoa, tetapi jangan salah, mereka pun makhluk hidup. Mereka pun melakukan adaptasi yang terus-menerus untuk bisa mereka bertahan dalam lingkungannya. Nah, artinya mereka pun melakukan banyak adaptasi, maka itu pun menjadi tantangan bagi kita yang tidak mau terganggu oleh kehadiran hama di era modern ini tentu lebih besar tantangannya. Lalu pada topik ini kita akan mengenal teknologi AI yang seperti apa sih yang bisa membantu dalam sistem pengendalian hama dan bagaimana aplikasinya. Dan yang ketiga tentu kita ingin melihat dari sisi positifnya em, manfaat dan strategi adopsi AI atau artificial intelligence dalam sistem pengendalian hama. Nah, kita mulai yang pertama Bapak Ibu tentang tantangan. Dari ilustrasi ini kami ingin menyampaikan bahwa dulu
gitu ya Bapak Ibu, kita melakukan inspeksi atau pemeriksaan itu pasti dengan manual. Kita melihat jejak-jejaknya dari misalnya keberadaan tikus, apakah dari jejak kaki, dari feses, dari urin, itu benar-benar manual. Paling kita pakai bantuan alat-alat sederhana seperti senter atau apa cermin gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu tantangan. Dan sekarang sangat tidak efektif kalau itu terjadi di industri karena lingkungannya juga sangat luas. Ya, tantangan kedua seperti apa? Eh, dari teknologi atau dari cara yang konvensional, inspeksi atau pemeriksaan itu hanya bisa secara visual saja. Artinya ketergantungan. Jadi artinya ketergantungan itu ini yang bisa dilakukan secara konvensional. Misalnya kita melihat nih ada hewan yang mungkin jumlahnya banyak di suatu lingkungan industri atau atau di eh, bisnis-bisnis yang melibatkan makanan dan minuman sebagai bisnis utamanya. Nah, itu mungkin ngelihatnya oh itu apa yang bergerak gitu ya, apa yang terlihat. Jadi sangat tergantung oleh visual. Padahal itu namanya hama nature-nya pasti akan bersembunyi. Jadi kalau tidak kelihatan ya udah disangkanya tidak ada hama gitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk step inspeksi gitu. Baru kita melihat dari sisi pemeriksaan saja. Kita punya tantangan-tantangan seperti itu. Karena ketergantungan pada inspeksi visual atau manual, salah-salah kalau analisanya atau inspeksinya salah kesimpulan, maka yang ada penanganannya menjadi tidak tepat. Misalnya kita sangka itu kecoa, padahal dia masuknya ke yaitu harus padahal sebenarnya hewan itu adalah masuknya ke kutu-kutu misalnya ya atau hama gudang. Nah, bisa saja kalau tidak ada pengetahuan yang cukup. Nah, jadi monitoring, inspeksi ini memerlukan keahlian yang tidak yang harus dipelajari, gitu ya. Nah, karena nanti kalau salah dalam melakukan diagnosa atau hasil dari inspeksi ini, maka yang ada penanganannya menjadi lebih mahal karena salah penanganan. Dan akibatnya tentu bagi industri eh, kita yang dipertaruhkan adalah pasti tentang nama baik atau reputasi. Nah, jadi kalau salah dalam melakukan monitoring atau inspeksi karena kekurang cukupan pengetahuan, maka yang ada akan ada penurunan nama baik, lalu secara ekonomi bisnis itu bisa tidak dipercaya sehingga konsumen tidak lagi melakukan transaksi pembelian di sana dan yang paling parah adalah ya kesehatan. Kesehatannya baik bagi para pekerja yang ada di industri itu ataupun kepada konsumen. Nah, jadi tantangan-tantangan pengendalian hama ini memang kita hadapi real. Apakah oleh pemilik industri ataukah oleh pest control, perusahaan pest control, perusahaan pengendali hama tentu akan dihadapkan tantangan seperti ini. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dari perkembangan dari pengendalian hama. Nah, dulu tadi ya eh, cara tradisional itu kita mungkin pakai yang perangkap manual, gitu ya, teknik teknologi pengendaliannya. Inspeksi gitu sama kita pakai alat-alat yang sifatnya manual. Lalu bergeserlah teknologi dari manual masuk ke digital. Nah, di sini sudah mulai penggunaan kamera untuk bisa merekam data dan ada aplikasi khusus untuk bisa memeriksa ini hama seperti apa dan bisa dilihat jenis hamanya pergerakannya seperti apa. Ini sudah bergerak ke sini teknologinya. Nah, sekarang teknologi berkembang lagi dengan bantuan artificial intelligence. Jadi, kamera cerdas. Kalau ini ada kameranya, tapi masih belum bisa dia memberikan informasi yang lebih banyak. Tapi kalau artificial intelligence, kamera cerdas ini dia lebih banyak lagi kemampuannya.
ada sensor otomatis, jadi tahu pergerakan di mana ini tikus, di mana apakah ini kecoa gitu. Selain itu, tentu artificial intelligence ini akan memberikan prediksi data. Data-data apa nih dari jumlah hama yang ada di lingkungan tersebut, serta aplikasi bagaimana pengendalian hama. Jadi dalam arti artificial intelligence ini sudah bisa memberikan banyak kemudahan bagi proses atau sistem pengendalian hama karena satu alat dia bisa banyak memberikan informasi tanpa harus eh, para eh, inspektor atau pemeriksa baik itu di lingkungan industri ataupun perusahaan pest control yang disewa atau yang diminta membantu ya. Nah, itu dengan artificial intelligence sekarang udah sangat bisa dilakukan pemangkasan cara kerja yang menjadi lebih efisien. Nah, sekarang kita lihat dulu dari definisinya Bapak Ibu ya. Jadi, artificial intelligence itu kan kita melihat bagaimana sistem komputer itu pasti bisa dirancang untuk bisa meniru cara berpikir dan belajarnya serta mengambil keputusan seperti kita manusia, ya. Nah, jadi bisa saja artificial intelligence itu bisa merangkum semua informasi-informasi atau data-data yang diisi kepada sistem komputer itu sehingga dia bisa mengolah bahkan bisa melebihi kemampuan orang per orang karena dia diisi banyak data. Nah, jadi dia nanti akhirnya bisa membantu manusia untuk ambil keputusan. Nah, dalam konteks pengendalian hama, AI ini memungkinkan perangkatnya bisa membantu apa saja. Satu, dia pasti akan bisa disetting untuk membantu mendeteksi kehadiran hama secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi nanti proses manual karena semuanya bisa dibantu dengan AI ini. Itu ya Bapak Ibu, itu sangat sangat membantu sekali. Lalu yang kedua, dia perangkat AI ini memungkinkan untuk apa perangkatnya, yaitu untuk mengolah data lingkungan. Jadi artinya kita bisa lihat nih lingkungan mana nih. Apakah misalnya Bapak Ibu kalau eh, perkembangan nyamuk Aedes itu biasanya di antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, dengan artificial intelligence itu bisa membantu di mana nih pergerakan nyamuk Aedes itu bisa bertambah banyak. Nah, itu dengan data lingkungan eh, bisa dikeluarkan atau bisa diprediksi datanya supaya bisa memperkirakan ini kayaknya daerah ini mudah terserang hama atau enggak nih. Potensinya terhadap serangan hama tuh mudah apa tidak nih. Nah, itu bisa dibantu dengan sistem dari artificial intelligence ini. Nah, lalu yang ketiga, pintarnya artificial intelligence itu sekalian dia memberikan rekomendasi atau tindakan pengendalian tanpa campur tangan manusia. Jadi maksudnya adalah bagaimana sistem komputer ini adalah membantu dia mengolah data yang ada dan dia bisa merekomendasikan apa saja yang harus dilakukan. Nah, biasanya kan kalau tanpa mesin kita semua misalnya yang terkait itu berdiskusi satu sama lain. Tapi ternyata ya nggak yakin juga gitu. Jadi kalau dicoba pun kemungkinan untuk berhasilnya kecil karena belum matang hasil diskusinya. Tapi kalau artificial intelligence, mereka memberikan rekomendasi itu sesungguhnya berasal dari gabungan berbagai data yang mereka bisa bisa melakukan ekstrapolasi kira-kira apa saja nih yang harus bisa dilakukan tindakan pengendalian. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih artificial intelligence ya bisa membantu menggantikan peran-peran manusia yang di level perencanaan itu bisa dipersingkat gitu, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana AI bekerja dalam proses pengendalian hama? Tentu Bapak Ibu kita lihat namanya juga sistem komputer. Jadi yang dipentingkan adalah tentang datanya dulu. Maka biasanya diawali prosesnya dari pengumpulan data. Jadi sensor dan kamera tentu itu hal penting untuk bisa mendeteksi hama. Di mana sensor dan kamera ini dia bisa menangkap data
yang bermacam-macam. Apakah itu gerakan, misalnya dari gerakan tikus atau kecoa gitu ya, atau misalnya semut. Nah, ini bisa bisa ketangkap. Lalu ya tentu suhu karena pengaruh juga eh, suhu itu terhadap keberadaan hama, kelembaban gitu ya, dan juga suara. Ya, misalnya rayap misalnya. Itu itu posisinya akan akan membantu data ini bisa terkumpul. Lalu setelah data itu tentu akan dianalisis oleh mesin learning. Nah, AI memang akan pintar menganalisis pola perilaku hama. Jadi mereka bisa menginformasikan aktivitas bertelurnya itu, misalnya nyamuk bertelur, itu secara real time dan ada data historisnya. Nah, itu mereka bisa bisa melihat nih, kira-kira biasanya bertelurnya nyamuk ini di mana dan kapan. Nah, itu memberikan data yang sangat lengkap. Lalu dari AI ini juga akan memberikan suatu sistem notifikasi, artinya bisa memberikan tanda. Jadi si AI ini pasti dia akan memberikan notifikasi bila ada aktivitas mencurigakan. Sehingga kalau pengendalian, misalnya inspeksi tikus, kita tahu tikus hewan nokturnal malam aktifnya. Tetapi kita nih seharian nungguin, semalaman nungguin ternyata kok nggak ada ya gitu. Nah, dengan adanya mesin AI itu sangat membantu sekali. Kita nggak usah harus kelalang keliling, kita bisa standby di satu tempat. Nanti ditempatkan sensor dan kameranya di titik-titik yang strategis. Sehingga ya akan memberikan notifikasi apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, setelah ada olah data, ada data yang dikolek, ada analisis dan notifikasi, maka AI akan memberikan suatu prediksi dan rekomendasi. Jadi AI bisa memprediksi waktu dan kapan nih dan lokasi kemunculan kemunculan hama, ya. Dan sekaligus dia akan memberikan saran intervensinya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Nah, ini cukup banyak membantu Bapak Ibu, apalagi hama yang menyerang lingkungan industri yang notabene luasannya sangat yang luasannya tentu lebih besar. Nah, sekarang kita lihat contoh AI, sistem AI dalam pengendalian hama apa saja gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana contoh dari AI untuk perangkap kecoa. Nah, di sini untuk perangkap kecoa dengan sistem kamera internal dan sistem notifikasi, ini informasinya bisa lengkap, yaitu bisa menghitung hama secara otomatis gitu ya. Dan identifikasinya bisa langsung di sana, apakah ini kecoa Amerika kah, kecoa Jerman atau kecoa furniture gitu ya. Itu semuanya bisa langsung terdeteksi dan bisa dihitung juga hamanya. Sehingga kita bisa lihat pergerakan dari jumlah hama dari waktu ke waktu untuk melihat efektif atau tidaknya suatu pengendalian. Nah, tentu dari numbers hama yang terdata. Nah, ini sangat sangat bagus sekali. Bahkan alat ini bisa digunakan juga untuk mengendalikan hama. Jadi sekalian mendata juga bisa memasanglah perangkap atau memasang bait atau umpan dari kecoa ini sehingga kecoa datang kita bisa hitung, kita bisa tahu ini identifikasi hama spesiesnya apa dan bisa mati di sana. Nah, jadi cukup lengkap fungsinya gitu Bapak Ibu. Ini contohnya ya tentang perangkap kecoa yang sudah menggunakan sistem AI ini. Nah, contoh kedua adalah kamera deteksi tikus otomatis. Nah, tentu ini juga Bapak Ibu tentu akan meringankan sekali bagi para teknisi atau pemilik fasilitas dari industri mempunyai tim untuk memeriksa setiap waktu. Tentu dibantulah dengan kamera-kamera deteksi otomatis untuk tikus. Nah, kalau seperti ini kita pasang di area rawan, nanti kamera bisa memberikan notifikasi kepada dihubungkan kepada handphone dari tim yang akan ditugasi untuk memantau sehingga bisa membedakan tikus dari dan benda-benda lain. Nah, bagi tikus apakah dia
terganggu tidak, karena akan berbeda dengan pengendalian yang menggunakan gelombang elektromagnet. Itu dia eh, asik aja berkeliaran sana sini, tetapi kamera ini mendeteksi. Dan tentu karena tikus itu kan hewan malam, nah biasanya si kamera ini lebih canggih lagi yang menggunakan infrared. Jadi di malam hari pun ya bisa terdeteksi. Nah, ini untuk membantu kegiatan inspeksi sehingga kita tidak usah susah-susah di mana tahu ada hama tikus. Nah, ini dibantu dengan adanya kamera ini. Nah, yang berikutnya adalah ini lebih besar lagi Bapak Ibu, dengue surveillance system. Nah, bagaimana dengue atau virus penyebab demam berdarah yang dibawa oleh nyamuk Aedes itu eh, kita ada hasil penelitiannya. Kami mempunyai hasil penelitian tentang pendekatan surveillance dari dengue virus penyebab demam berdarah dengan Ovitrap. Jadi Ovitrap alat untuk ibaratnya melihat apa aja nih telur apa aja nih yang bisa ditangkap, dan kalaupun ada nyamuk yang bisa ditangkap di tempat ini bisa dicek dari sisi jenisnya. Nah, jadi ini Ovitrap IoT ini sudah dipatenkan Bapak Ibu, dan ini sangat bagus sekali apalagi untuk luasan. Ini disebutnya Smart Ovitrap karena memang menggunakan Internet of Things dan Artificial Intelligence, di mana mereka itu bisa mengidentifikasi dan bisa menghitung telur nyamuknya secara real time Bapak Ibu. Nah, jadi dia bisa terhubung secara strategis dan terhubung ke internet. Sehingga ini membantu sekali dalam memberikan data yang dapat membantu pihak tertentu untuk melakukan tindakan. Jadi kalau misalnya suatu wilayah bekerja sama nih antara pemilik bisnis, lalu bekerja sama juga dengan pest control eksternal, itu bisa bisa memakai alat seperti ini, Smart Opi Trap, sehingga kita bisa tahu di mana nih telur nyamuk yang hitungannya banyak terus. Nah, jadi kita bisa memprediksi, oh, di situ bakal banyak nih nyamuknya sehingga treatment apa nih yang harus dilakukan. Nah, biasanya yang eh, yang terjadi di kita adalah misalnya penyemprotan dengan fogging itu dilakukan secara eh, massal atau secara dilakukan di suatu daerah apabila terjadi KLB, kejadian luar biasa, di mana ditandai ada eh, pasien penderita dari demam berdarah. Nah, baru bergerak. Padahal dengan sistem ini kita bisa tahu, duh, ini jumlah nyamuk yang di suatu daerah itu kok banyak ya. Nah, itu bisa dilakukan tindakan preventif. Jadi penggunaan atau pelaksanaan thermal fogging tidak lagi harus bersikap reaktif. Harus ada dulu yang sakit, yang kena virus dengue, padahal bisa kita antisipasi dari report yang diberikan di alat ini. Nah, jadi cara kerjanya nanti si mesin ini itu bisa membaca jumlah telur. Bila jumlah telur mencapai jumlah yang melewati ambang batas, maka tindakan pengendaliannya harus cepat dilakukan. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu. eh Apalagi kalau kita lakukan bersama-sama antara pemerintah, pemilik bisnis, swasta, lalu pengendali hama bisa bersama-sama untuk bisa tahu untuk bisa bareng dalam melakukan pengendalian. Nah, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu baik secara kimia maupun mobilisasi masyarakat. Jadi ini semacam early warning system gitu ya. Jadi peringatan awal itu sangat baik sekali. Sehingga nanti data ini akan membantu pihak terkait ataupun pihak pengendali hama dalam melakukan pengendalian. Jadi kalau di industri ada alat ini itu sangat membantu sekali bagi pemilik industri apakah harus dilakukan pengendalian saat itu atau tidak. Jadi semuanya terekam. Nah, jadi IoT dengue surveillance ini sebagai game changer itu artinya kita akan melihat nih dengan alat Ovitrap yang ditempatkan di berbagai lokasi,
dengan terhubung kepada sistem mesin learning dan dashboardnya real time. Bapak Ibu, di dashboard itu real time. Daerah mana nih yang banyak telur? Maka di situ harus harus segera melakukan pengendalian. Bahkan di sini sudah bisa mesin ini sudah bisa mengidentifikasi spesiesnya. Apakah ini Aedes aegypti atau Aedes albopictus atau misalnya tertrap yang kulex gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan identifikasi dari mesin ini tanpa harus melihat buku dulu gitu ya. Semuanya ada di mesin. Dan dari data ini akan ada pemetaan populasi vektor sehingga kita bisa lihat misalnya Fitrep ini di suatu daerah kita pasang di beberapa titik yang smart Ovitrep ini. Nah, nanti kita akan lihat di daerah mana nih pemetaan populasi vektornya yang banyak. Maka disitulah dilakukan pengendalian. Nah, dan kita bisa lihat juga dalam data itu tentu analisa tren. Daerah mana nih? Gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Jawa Barat itu biasanya Bandung termasuk yang tinggi dari sisi perkembangan jumlah populasi nyamuknya. Sehingga kalau ada eh, pasien yang terkena denggi, kita udah siap-siap aja untuk terkena karena nyamuknya ada dan nyamuk Aedes ini karakteristiknya dia tidak pernah kenyang di satu inang, artinya dia akan pindah-pindah untuk menggigit gitu ya dan sekalian mengirimkan virus dengginya melalui air liur yang bersatu ke darahnya. Jadi kalau ada nyamuk itu udah komplit bahwa penyebarannya memang sudah match gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau kalau tren ini bisa kita baca, tentu kita bisa melakukan upaya pencegahan atau preventif. Nah, lalu Ovitrap ini tentu kita akan bisa mengintegrasikan Smart Ovitrap ini kepada data lain, misalnya cuaca, lalu kasus denggi seperti apa gitu ya, di mana bahkan data sosial ekonominya itu bisa kita lihat karena kami pernah melakukan penelitian dengan Taiwan, kita bedakan antara perkembangan nyamuk Aedes di lingkungan komplek perumahan yang jarak rumahnya agak luas dengan yang di tempat yang antar rumahnya itu sempit. Nah, itu tentu akan ada perbedaan Bapak Ibu sehingga data sosial ekonominya membantu sekali bagaimana penyebaran nyamuk ini menjadi lebih banyak gitu. Nah, Smart Ovitrap ini tentu membantu secara real time. Kan kita biasanya mempunyai data itu misalnya tahun 2020, berarti kan kita itu data 5 tahun yang lalu. Atau ada datanya di 2023, jarang sekali kita punya data yang real time. Nah, dengan alat ini real time saat itu gitu sehingga respons bisa dilakukan lebih cepat. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Karena tindakan pengendalian yang tepat waktu itu menjadi krusial yang bisa dilakukan apakah itu oleh profesional dari perusahaan pengendali hama ataupun tim internal dari lingkungan industri atau bisnis tersebut. Nah, itu sangat membantu sekali karena kalau kita salah waktu atau tidak tepat waktu yang ada malah terlambat. Misalnya, kalau kita melihat fogging dilakukan setelah ada orang yang kena demam berdarah. Itu telat sesungguhnya Bapak Ibu karena kita tahu bahwa telur nyamuknya sudah berubah, udah banyak berubah jadi dewasa. Berarti 2 minggu yang lalu tuh sudah ada nyamuknya. Nah, itu terlambat sebetulnya. Nah, jadi kalau dengan adanya Smart Ovitrap tentu real time itu kejaga. Jadi membantu sekali sehingga pengendaliannya bisa tepat waktu. Nah, lalu ada di sistem smart ini tentu ada integrasi data dari Smart Ovitrap dan ujung-ujungnya ya tentu yang kita cari adalah strategi pengendalian hamanya jadi lebih efektif. Jadi tidak asal nyemprot, tidak asal melakukan pengendalian karena semuanya pasti dengan mengandung biaya. Tapi dengan data ini tentu bisa diefektifkan. Mana yang harus dilakukan tanpa kimia, mana yang harus dengan kimia. Itu semuanya by data dari Smart Ovitrap ini. Itu alat AI yang dari Smart Ovitrap berbasis IoT dan AI ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang kami juga mengembangkan ada namanya aplikasi mobile Pes Dokter AI. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi kami sebagai expert ini mengkontribusikan bagaimana pengetahuan dari hama ini kita buat dalam suatu aplikasi mobile. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Android, di App Store atau di Play Store, semuanya kami sudah ada di sana. Nah, ini apa gunanya? Ini adalah suatu aplikasi mobile yang mana Bapak Ibu atau lingkungan industri ataukah individu bisa melakukan konsultasi real dengan ahlinya. Nah, sehingga kita bisa melakukan diskusi di sana tentang gangguan hama apa yang dialami dan apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa memiliki atau mendapatkan suggestion-suggestion atau saran-saran yang lebih smart dan tidak hoax gitu Bapak Ibu ya. Karena kan kita sering melihat misalnya oh kalau pengendalian hama di industri restoran misalnya, oh cukup aja pakai lilin, padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar secara sains karena tidak menyelesaikan masalah. Atau misalnya kalau mau mengendalikan tikus, pakai aja racun yang langsung mati tikusnya di tempat. Nah itu secara sains tidak baik. Karena artinya itu sangat beracun dan hama yang dikendalikannya menjadi sedikit. Nah, pada aplikasi mobile ini tentu kami suguhkan semua konsultasi tentang hama itu bisa dijawab secara saintifik karena memang AI berbasis artificial intelligence tetapi divalidasi oleh expert yang memang sudah berpengalaman baik nasional maupun internasional gitu ya. Semuanya ada di genggaman tangan gitu pada saat kita melakukan pengendalian. Nah, siapa yang memerlukan? Ya semua pihak dari mulai pemilik industri, lalu para pelaku dari perusahaan pengendali hama. Ini kita bicara tentang hama itu tidak akan habisnya karena mereka makhluk hidup. Mereka selalu terus melakukan adaptasi dalam upaya mempertahankan hidupnya. Nah, kita pun ya harus sama karena kita yang diganggu oleh mereka, maka kita pun harus terus mau belajar. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang dapat membantu dalam eh, mengendalikan hama dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, sehingga di aplikasi Pes Dokter AI, aplikasi ini ya tentu menawarkan solusi yang cepat tentang pengenaan hama yang akurat dan disupport oleh para ahli di mana aja bisa dipakai dan di kapan saja bisa dilakukan. Nah, di era sekarang yang serba cepat, kita tentu tidak bisa memprediksi kapan nih diganggu oleh hama. Nah, maka dengan aplikasi ini diharapkan bisa membantu pengendalian hamanya secara cepat. Nah, sistem pengendalian hama perkotaan dengan AI dan IoT ini tentu yang ingin dicapai message-nya adalah teknologi AI membawa pengendalian hama itu dari pendekatan reaktif, dari mulai bereaksi dulu kalau ada hama menjadi prediktif. Artinya sudah tahu nih estimasinya, maka lakukan apa saja yang harus dicegah. Jadi bukan kita bergerak mengendalikan pada saat gangguan hama sudah tinggi, itu terlalu boros, terlalu mahal biayanya. Maka teknologi AI itu bisa justru menghemat karena kita dibiasakan dengan data sehingga bisa memprediksi. Lalu dengan teknologi AI, perilaku kita berubah dari yang biasanya manual, yang butuh waktu menjadi otomatis. Dan dari resiko tinggi, artinya kita membiarkan hamanya beranak pinak dalam jumlah banyak menjadi terkendali karena semuanya berbasis data. Nah, apakah ini di industri apa saja yang penting? Di semua industri, makanan, logistik, farmasi, perumahan padat dan semua Bapak Ibu yang ada manusianya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi eh, teknologi AI ini tentu kita ambil sisi positifnya yang membantu dari pengendalian hama. Nah, semoga materi ini bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu bahwa
Terus teknologi berubah dengan yang menjadi lebih efektif lagi. Tentu dalam dunia pengendalian hama ini menjadi lebih membantu lagi sehingga kita bisa memberikan strategi yang lebih efektif karena ada tools dari artificial intelligence dan Internet of Things. Mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan kepada Mbak Indah, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ingin sharing informasi, dipersilahkan. Untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Lin atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga informatif. Tadi terkait artificial intelligence yang bisa digunakan untuk mendukung pengendalian hama. Tadi banyak sekali ya untuk tools-toolsnya. Kayak ada yang bisa hands-on, kemudian juga ada yang berupa aplikasi. Seperti itu. Kayak luar biasa karena banyak insight baru gitu yang kita dapatkan dari narasumber Dr. Lin pada siang sampai sore hari ini gitu ya. Terkait peran dari artificial intelligence gitu ya, transformasi dari teknologi yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengendalian hama di industri. Oke, jadi kita akan membuka pada Pestalk ini ya, sesi diskusi juga Bapak Ibu peserta Pestalk. Saya izinkan gitu ya Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin bisa ada formatnya gitu ya. Nama, kemudian industrinya apa, lalu pertanyaannya apa yang akan disampaikan kepada Dr. Lin. Oke, baik. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa mungkin untuk pertanyaannya kita tampung 5 dulu ya pertanyaannya. Dan sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya menuliskan di kolom chat, saya ingin menyampaikan informasi kembali gitu ya terkait program dari Ahli Hama. Nah, selain Pestalk atau seminar yang diadakan ini secara online gitu ya, tiap hari Jumat gitu ya kemarin juga ada gitu ya 2 minggu lalu. Kemudian hari ini kita juga adakan Pestalk kurang lebih ya nanti 1 sampai 1,5 jam. Nah, kemudian selain itu kita juga ada online training, Bapak Ibu. Online training integrated pest management mastery yang akan diadakan selama 2 hari. Nah, pada siang sampai sore hari ini banyak ya materi yang disampaikan oleh Dr. Lin tentang AI untuk pengendalian hama. Kemudian untuk online training integrated pest management mastery yang diadakan selama 2 hari ini tentu saja akan lebih banyak lagi materi yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semua dan terutama ya Bapak Ibu di industrinya yang ingin gitu ya membentuk tim in-house pest management atau tim pengendali hama internal yang nantinya juga memiliki pengetahuan untuk pengendalian hama mulai dari pencegahannya, tidak hanya pengobatan gitu ya, tidak hanya pada saat ada hama lalu baru dikendalikan, tapi ketika di perusahaan Bapak Ibu semua ada tim in-house pest management itu sudah memiliki pengetahuan ya bagaimana cara untuk mengendalikan hama mulai dari pencegahan, kemudian monitoring pengendaliannya, kemudian juga monitoring berkelanjutannya seperti apa. Nah, ini bersama dengan dua pest expert dari ahli hama, yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD, serta Ibu Dr. Sri Malinar MSc MM. Nah, untuk batch April, ini tadi masih kita beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin join atau bergabung ya di minggu depan, hari Selasa dan Rabu, tanggal 29, 30 April. Ini masih bisa bergabung ya Bapak Ibu yang ingin join untuk Bapak Ibu sendiri atau untuk timnya gitu. Untuk bisa belajar selama 2 hari di online training integrated pest management mastery. Nah, ini dari admin ahli hama juga mengirimkan di kolom chat terkait info untuk pendaftarannya. Lalu juga apabila ingin konsultasi, maka bisa ya Bapak Ibu mungkin nanti akan bertanya materinya seperti apa saja yang akan dipelajari. Nah, itu bersama dengan tim ahli hama nanti bisa dijadwalkan untuk konsultasi dan itu juga free. Oke. Kemudian kita akan menampilkan terlebih dahulu ya, sembari Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk dituliskan di kolom chat dengan format
nama, kemudian industri dan pertanyaannya apa. Eh, untuk tim boleh ya kita tampilkan terlebih dahulu highlight dari IPMM ya yang sudah dilaksanakan. Oke, apakah bisa untuk highlight dari IPMM? Oke, mungkin bisa kita cek terlebih dahulu ya untuk pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, silakan untuk menuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Saya lihat masih ada tiga gitu ya, tiga pertanyaan. Kita akan membuka 5 pertanyaan terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan terkait artificial intelligence yang berkaitan dengan pengendalian hama, itu dipersilahkan. Ataupun pertanyaan tentang masalah yang ada di industri Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan tentang training mungkin ya, seperti apa, maka juga boleh dipersilahkan. Oke, kita terbatas ya Bapak Ibu semua untuk di Zoominar kali ini. Jadi dipersilahkan bagi yang sudah ada pertanyaan dituliskan di kolom chat. Oke, baik. Mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu untuk yang pertama. Baik, kita bisa mulai Dr. Lin untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yakni dari Bapak Hadi Yuda ya. Izin saya untuk membacakan pertanyaannya. Yakni kalau mau beli yang alat nyamuk itu di mana ya Ibu? Mungkin yang tadi ditampilkan gitu ya. Mungkin bisa lebih spesifik alat nyamuk yang dimaksud itu seperti apa Bapak Hadi Iya. Yuda, Atau nanti bisa berkoordinasi sama admin tim. ahli hama ya. Iya. Yang jelas Iya memang Bapak baik. Ibu bahwa eh, untuk smart office trap itu memang sangat bagus sekali karena dari satu alat kita bisa mempunyai banyak data sehingga kalau dipunyai oleh pengelola suatu fasilitas atau para perusahaan pengendali hama yang membantu pengendalian di suatu wilayah yang luas itu sangat membantu sekali. Kenapa? Karena sekarang kita tidak bisa melakukan di area yang luas itu dengan tanpa alat, artinya manual atau kita hanya memprediksi dari hasil interview atau dari suatu insiden kejadian dari terserang hama. Jadi memang kita bisa bisa menggunakan alat atau smart eh, tools ini untuk kita bisa melakukan step preventif sebetulnya nantinya gitu Bapak Ibu dan juga menentukan mana nih harus pengendalian karena bisa jadi sementara ini kan fogging itu kita lakukan kalau ada kejadian padahal seharusnya itu harus kita lakukan secara berkala kita harus apa istilahnya berburu dengan waktu siklus hidupnya nyamuk gitu. Nah karena kita nggak tahu nih misalnya Bapak Ibu melakukan fogging karena diminta saja padahal dengan adanya perkembangan nyamuk di sana bisa saja kan nyamuk itu waktu siklus hidupnya itu sangat pendek Bapak Ibu 14 hari. Nah, kita tidak tahu mana saja yang dapat kita lakukan yang di awal dan kita tidak sampai telat di akhir. Nah, seperti itu sebetulnya smart tools itu membantu. Gitu ya Mbak Indah. Jadi mungkin kalau di mananya, oh itu nanti ke ahli hama. Cek. Oke, baik. Baik, terima kasih tadi pertanyaan untuk di mana gitu ya belinya. Nanti boleh Bapak bisa berkoordinasi dengan tim dari admin ahli hama gitu ya untuk konsultasi. Oke, baik. Kemudian menyambung sedikit dari Bapak Hadi Yuda gitu ya. Ada pertanyaan lanjutan itu apakah dengan kondisi ekonomi yang sekarang related karena pasti semua ingin cost efficiency dan apakah bisa di challenge?
untuk tadi ya alatnya mungkin. Sebetulnya kalau disebut efisiensi justru lebih efisien, Pak. Karena kenapa? Karena kan kita ilustrasinya begini. Kalau kita beli barang, mungkin kita apa membeli barang mahal sedikit, tetapi tidak cepat rusak. Jadi kalau hitungan ekonomisnya pasti lebih murah. Apalagi alat ini kita bisa memangkas biaya-biaya pengendalian yang tidak perlu sebetulnya. Nah, jadi memang bagaimana VOV dari pengelola. Apakah kita mengeluarkan budget yang banyak atau besar di awal? Relatif ya Bapak Ibu, besar kecil itu sangat relatif. Eh, di awal, tetapi kita bisa memangkas hal-hal atau pengendalian yang tidak perlu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana biaya dari efek pengendalian hama yang tidak tepat sasaran. Apalagi kalau banyak korban dari sisi kesehatan. Dengue ini termasuk penyakit yang demam berdarah yang hitungannya itu real time. Jadi kalau penderitanya sudah di level tertentu tidak bisa diselamatkan, urusannya nyawa. Nah, rasanya kalau nyawa itu nggak bisa kita compare kepada biaya. Nah, di sini Bapak Ibu sebetulnya kita lihat secara mindset sebetulnya tools dari artificial intelligence itu murah sekali sebetulnya. Karena justru kita ini berbasis efisiensi, apalagi kondisi ekonomi kita sekarang, ya Bapak Ibu semua tahu mengalami, semua ada di media dan kita pun mengalami. Justru dengan bantuan artificial intelligence, pengendalian hama bisa menjadi lebih efisien. Jadi yang seharusnya pengendaliannya tidak perlu menggunakan kimia, ya tidak perlu gitu. Nah itu justru lebih lebih efisien karena artificial intelligence ini membantu. Nah, itu mungkin kami memberikan insight apabila dikaitkan dengan efisiensi. Justru lebih efisien. Mungkin seperti itu ya, Mbak Ida. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin tadi ya sempat terjeda untuk highlight Integrated Pest Management Mastery yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kita akan lihat terlebih dahulu begitu ya, Bapak Ibu semua, supaya kita bisa tahu nanti akan belajar apa saja gitu ya, bersama dengan pest expert dari ahli hama yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Srius Malinar MSI MM. Oke, baik. Lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNI yang diadakan oleh platform Alihama, yang di mana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Oke, baik. Terima kasih
tadi ya untuk highlight dari Integrated Pest Management Mastery online training 2 hari bersama dengan pest expert ahli hama yang tentunya akan belajar secara mendalam tentang materi-materi hama gitu ya, hama industri, ada hama nyamuk, tikus, kecoa, lalat dan semua hama akan dibahas, kemudian pestisida resistensi, kemudian juga ada studi kasus. Oke, baik. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ya Bapak Ibu lanjut untuk konsultasi bersama dengan tim dari ahli hama. Kemudian pertanyaan dari Bapak Rahman ini yang dituliskan dari PTISP. Nah, sepertinya Bapak Rahman juga tertarik ya untuk mendapatkan alat AI. Ini di mana? Seperti itu, Dokter Lin, pertanyaannya. Iya. Oke. Iya, jadi hari ini paling tidak Bapak Ibu dapat insight dulu. Nah, untuk di mana alatnya tentu nanti ada informasi lanjutan. Jadi sebetulnya kami bukan seller Bapak Ibu, kami memberikan informasi dulu bahwa di Indonesia artificial intelligence untuk pengendalian hama itu sudah mungkin diimplementasikan. Jadi ini bukan ide-ide langit yang nggak mungkin di Indonesia, sangat mungkin. Apalagi Indonesia itu hamanya itu sangat banyak Bapak Ibu. Itu sebabnya Kementerian Pertanian, pemerintah itu selalu harus memberikan suatu regulasi kepada perusahaan-perusahaan pestisida harus melakukan penelitian pengujian dari produknya terhadap hama di Indonesia. Jadi tidak bisa menerima hasil pengujian dari penelitian dari luar negeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena hamanya kita berbeda. Bukan berbeda jenisnya tetapi berbeda daya tahan dia terhadap kimia. Karena tidak bisa dipungkiri penggunaan cara kimia dalam pengendalian hama di Indonesia itu termasuk sangat tinggi. Dan itu efeknya pasti kepada dampak resistensi atau kekebalan terhadap hama itu sendiri. Nah, jadi dengan artificial intelligence itu bisa membantu kita di Indonesia juga dalam pengendalian hama. Jadi ini sudah ada di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tahu lebih lanjut di mana nih info-infonya, ya mungkin bisa sharing-sharing lah informasi dengan admin dari ahli hama. Tapi sekali lagi, kami tidak menjual alat itu, Bapak Ibu ya. Tapi ini insight dari hasil-hasil kami. Kecuali kalau aplikasi Pest Dokter AI untuk sarana konsultasi. Nah, itu bagian dari kami mempersembahkan kepada masyarakat tentang konsultasi hama kapanpun dan dimanapun dengan aplikasi mobile. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik dari Bapak Fuadah. Oke, saya Fuad dari Surabaya. Nah, pertanyaan yang sama, yang ketiga kalinya gitu, Dr. Lin. Apakah alat yang dimaksud tadi sudah diperjualbelikan? Dan setelah diterapkan, bagaimana hasilnya atau outputnya? Nah, apakah dengan menggunakan alat tersebut akan meningkatkan harga yang ditawarkan dan apakah diterima dengan industri? Mengingat industri menginginkan harga terjangkau dan hasil maksimal. Seperti itu. Ya. Jadi memang Bapak Ibu kita perlu bersama-sama memberikan edukasi. Kami selalu dari ahli hama, platform edukasi menyampaikan bahwa pengendalian hama itu bukan tugasnya pest control saja. Kenapa? Karena dalam pengendalian hama terpadu itu ada dua peran Bapak Ibu. Peran pertama adalah pemilik fasilitas. Jadi mereka harus ada tim pengendali hama internalnya. Karena yang melakukan monitoring, inspeksi harian itu tidak bisa oleh pest control. Karena pest control itu pasti terbatas, terbatas orangnya, terbatas biaya yang disewa, sedangkan luasannya besar. Nah, pengendalian yang non kimia itu dilakukannya jangan oleh pest control karena itu bukan tugasnya. Perusahaan pengendali hama fokusnya kepada apa? Pengendalian secara kimia. Nah, pengendalian secara kimia harus secara bijak. Jadi, Bapak Ibu, perusahaan pengendali hama apabila mendapatkan suatu kondisi kliennya untuk udah nyerahin semua, pengen yang murah, pengen yang apa. Nah, disinilah kita perlu memberikan edukasi bahwa pengendalian hama itu nggak bisa dilakukan oleh satu pihak. Bapak Ibu mungkin ketemu nih caranya seperti ini, tapi apakah Bapak Ibu bisa jamin di situ sudah terjadi resistensi? Nanti Bapak Ibu bingung sendiri, dikasih kimia ini nggak jalan, dikasih produk ini nggak jalan.
gitu ya. Nah, jadi dengan edukasi ini tentu kami membuka terus campaign kepada semua pemilik hama industri, yuk sama-sama, harus sama-sama. Pemilik industri butuhnya ini. Nanti kita tawarkan ini ada alat seperti ini. Anda mau sewa atau mau beli satu atau ini itu akan hitungan. Di mana-mana industri bisnis itu Bapak Ibu pasti hitungannya untung rugi. Nah, semuanya bisa menghitung di awal, tapi nanti pengendalian jadi sedikit. Kan bisa Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu khawatir. Klise sebetulnya Bapak Ibu, kami pun sebagai ahli hama tuh udah puluhan tahun kita tahu melatih pest control ini seperti ini harus berikan edukasi. Nah, sekali lagi teknologi AI sesungguhnya membantu dari sisi preventif. Jadi kira-kira nggak usah pakai kimia ya nggak usah. Tapi kapan pakai dan kapan tidak berbasis data dari artificial intelligence. Jadi ada biaya, ada apa betul. Tapi kan kita bisa memberikan suatu pemahaman bahwa ya sama saja kita mau pasang di mana, harga berapa. Ya nanti pengendaliannya pembiayanya menjadi lebih sedikit kan bisa tidak ada masalah sebetulnya kalau biaya semuanya sifatnya relatif. Kami paham apa yang Bapak Ibu khawatirkan kalau masalah tentang biaya yang mungkin orang menolak gitu ya. Ya, yang penting kami selalu tidak henti-hentinya memberikan kampanye bahwa pengendalian hama terpadu itu harus bersama-sama karena tidak bisa menjadi beban dari perusahaan pengendali hama. Sejago apapun nggak bisa karena perannya only di chemical control. Sedangkan pengendalian hama terpadu itu banyak stepnya. Inspeksi, monitoring, sanitasi itu oleh siapa? Eksklusi oleh siapa? Oleh pemilik fasilitas. Nah, nanti kalau kalau diberikan pendidikan tentang edukasi tentang ini ada tools yang bisa membantu inspeksi itu saya kira nggak ada salahnya untuk disampaikan. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Gitu ya Mbak Indah. Ya, Semoga baik. bisa sedikit menenangkan nih. Baik, Biasanya kita Dokter tuh Lin. iya identiknya artifisial, aduh mahal gitu. Enggak, kalau dihitung lebih murah sebetulnya. Ya, ya. Iya, iya. Bahkan ada Oke, juga Bapak nah Ibu ini bisa juga saja menjawab. merangkai membuat alat sendiri, bisa saja. Ya, Kan orang kita itu kan kreatif juga Bapak Ibu. Yang penting prinsipnya jelas bahwa di mesin itu bisa mempunyai data yang banyak, yang lengkap, bisa memberikan rekomendasi. Nah itu seperti itu. Karena cara manual, cara tradisional itu sangat memakan waktu dan belum tentu efektif sebetulnya. Mungkin seperti itu ya. oke. Baik, Dokter Lin. Nah, ini juga jawaban dari Dokter Lin menjawab pertanyaan dari Bapak Rayu terkait Para yuk. dana tadi, waktu dan dana. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan satu alat yang Mm, digunakan sudah dapat menjangkau semua area? mm. Jadi Pertanyaan cara lanjutannya. ya, jadi cara kerjanya sama Bapak Ibu coverage dari suatu kamera. Tergantung luasannya Bapak Ibu. Apakah kamera itu bisa menjangkau sekian radius? Kan kita kalau dalam suatu lapangan di mana ada orang dalam satu tempat itu satu alat bisa merekam seluruh kan semua ada di jangkauan ya. Karena yang terpenting ini adalah penempatannya harus strategis. Berarti harus punya knowledge di mana nih tracknya. Biasanya tikus di area mana. Nah, disitulah pasang dari mesin artifisialnya. Jadi penempatan menjadi hal yang krusial Bapak Ibu posisinya. Jadi kita juga nggak bisa sembarang nempatin. Karena kita pasti akan tahu petnya dari hama itu yang mana nih. Nah, ini tetap pakai pengetahuan. Seperti itu ya. Jadi di radius tertentu itu pasti ada lihat kameranya bisa menjangkau sampai mana gitu dan ditempatkan di lokasi yang tepat. Misalnya kalau di rumah sakit, nah di mana nih kita tempatkan? Misalnya kecoa kan dia hidupnya di crack and crevices, di celahan dan retakan. Di mana coba naruhnya kan kita susah ya gitu. Nah, jadi bisa ambil daerah yang lebih lebih apa eh, jauh atau bisa mengcover daerah tersebut, tapi bisa juga jangkauannya lebih jauh di sana. Jadi biasanya area kitchen itu sangat potensial untuk bisa dipasang sistem artificial intelligence untuk bisa melihat nih pergerakan
apakah tikus, kecoa Amerika, kecoa Jerman, itu sangat membantu sesungguhnya. Jadi sekali lagi bagaimana yang krusial atau penting lokasinya, naruhnya di mana gitu. Karena memang nggak bisa asal naruh, tetapi jalur di mana sih hama ini berada. Nah, balik lagi nanti kepada pengetahuan hama. Nah, di in training Integrated Pest Management Mastery kami ajarkan semuanya, kami kenalkan semuanya. Karena nature-nya hama tuh sangat beragam Bapak Ibu gitu ya. Misalnya kalau nyamuk, nyamuk akan seneng restingnya di mana? Di permukaan bawah kah, tengah kah, atau atas. Itu ada ilmunya Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus paham juga biologi hama. Nah, biologi hamanya, ekologi hamanya gimana? Jadi tools ini, artificial intelligence ini bukan menyelesaikan semua lalu meninggalkan ilmunya, tidak. Tetap harus digabung Bapak Ibu. Biologi hamanya harus kita pahami. Lalu dengan tools artificial intelligence bisa lebih cepat membantu gitu. Nah, seperti itu ya. Karena balik lagi kepada hama pengendalian secara terpadu. Harus semua Bapak Ibu strateginya, kita nggak bisa milih-milih. Semuanya harus dilaksanakan. Hanya kita ambil langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien. Selalu kita akan melihat mana sih yang sebetulnya akan lebih murah, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan kekhawatiran dari Bapak Ibu. Yang jelas teknologi AI mau tidak mau itu akan kita gunakan Bapak Ibu. Pilihannya kita mau berubah atau kita mau tetap aja tapi kita tergilas oleh kemajuan teknologi. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Ya, baik Dokter Lin. Jadi selama AI ini bisa membantu memudahkan pekerjaan dari manusia, ya kita bisa memanfaatkannya, begitu Bapak dan Ibu peserta semua. Ya, Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Selanjutnya ini dari Bapak Al-Baihaqi. Ini pertanyaannya tentang chemical yang oh resmi, ya, chemical yang resmi dan harus ada sertifikatnya. Ini mungkin di mana gitu ya untuk ambilnya seperti iya. itu. Jadi Bapak. prinsipnya adalah satu ke- eh, produk pestisida yang diedarkan di masyarakat itu tentu secara regulasi itu diatur oleh suatu kementerian namanya Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami sebagai trainer juga peneliti sehingga kita ditunjuk oleh pemerintah meneliti bagaimana efektivitas dan toksisitas dari pestisida yang beredar di masyarakat. Nah, itu harus diuji dulu, harus diteliti dulu. Gak bisa kita menilai ini bagus itu jelek sebelum ada hasil penelitian dari peneliti yang independen. Nah, sehingga eh, dari produk-produk pestisida yang diedarkan di masyarakat yang legal, tentu di situ nanti akan ada izin dari Kementerian Pertanian karena sudah ada lolos seleksi dari berbagai macam persyaratan dari pengujian atau penelitian-penelitian produk tersebut sehingga aman digunakan dan efektif. Di mana belinya? Wah, banyak sekali, Pak. Orang di mau Shopee, mau sekarang udah terbuka banyak. Tapi prinsipnya kita paham bahwa pestisida ini tentu penggunaannya harus sesuai peruntukan dan kita perusahaan pestisida itu memberikan informasi yang cukup banyak. Ada yang namanya label produk, berarti ada di produknya. Ada yang namanya MSDS, Material Safety Data Sheet, mereka menyiapkan informasi lengkap apa saja tentang profil atau penanganan produk dari pestisida mereka. Cukup banyak Pak, sebetulnya kita di Indonesia tuh sudah cukup maju, regulasinya lengkap, semuanya perusahaan pestisida juga comply atau mematuhi peraturan pemerintah supaya apa? Saat pestisida diedarkan di masyarakat itu efektif dan tentu efisien. Mungkin seperti itu ya, Mbak Indah. Jadi banyak sekali Pak kita mendapatkan banyak website mereka cukup banyak. Kita melihat semuanya makin ke sini makin transparan dan masyarakat juga semakin cerdas bisa membaca informasi sejelas mungkin. Nah, seperti itu ya. Oke, Gitu ya baik. Mbak Indah. Baik, Dokter Lin, dan tambahan juga untuk Bapak Al-Baihaqi dan juga peserta dari Pestalk gitu ya, bahwa untuk materi tentang bagaimana
menggunakan pestisida gitu ya yang aman serta tidak menimbulkan resistensi. Nah, materi tentang pestisida dan resistensi ini akan dibahas tentunya di online training Integrated Pest Management Mastery oleh pest expert yang tadi ya bahwa kita tahu bahwa dari ahli hama, pest expert ahli hama ini juga sebagai peneliti yang mengetahui gitu ya bagaimana memilih gitu ya pestisida yang tadi resmi, kemudian juga bersertifikat dan tentunya aman dan bagaimana cara penggunaan dari pestisida tersebut supaya tidak menimbulkan resistensi yang justru menimbulkan lebih banyak hama gitu ya. Karena tujuannya adalah menggunakan pestisida yang aman bagi pest control officer gitu ya atau unit pengendali hama baik internal maupun eksternal juga bagi lingkungan. Oke, mungkin itu tambahan dari saya gitu ya untuk Bapak Al-Baihaqi serta untuk Bapak Ibu peserta Pestok Seminar Ahli Hama. Baik, nah kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, yakni dari Bapak Farid. Saya izin bacakan, Dr. Lin. Bapak Farid dari Tangerang, ini PT Kalf Indonesia. Ya, Unit OviTrap tetap menggunakan attachment UV atau panjang gelombang cahaya atau seperti apa, Ibu? ya, cara kerjanya ya. Ya, OviTrap. Ya, jadi memang dari Smart Ovitrap ini Bapak Ibu juga bisa akses jurnalnya tadi ya udah lengkap. Bapak Ibu bisa cek di Google bagaimana si sistem ini bekerja. Yang jelas mereka tentu selain terhubung dengan Internet of Things, mereka ada sensor yang bisa menangkap bagaimana telur bisa masuk ke sana dan nyamuk juga sehingga bisa dideteksi di situ. Dan kita bisa melihat data-data apa saja yang bisa diperoleh, apakah jumlah telur, lalu jenis nyamuk yang terperangkap di sana. Kan namanya ovitrap berarti mengetrap, menjebak telur nyamuk bertelur di situ. Jadi telurnya ada di sana bisa dihitung. Nah, tapi ada juga kan namanya ovitrap itu misalnya disimpan di suatu area ya. Jadi bisa aja telurnya nanti berkembang menjadi dewasa. Nah, di situ bisa terlihat dia akan jenisnya apa, apakah Aedes aegypti atau ke Aedes albopictus gitu ya. Nah, itu bisa bisa dilakukan. Tapi sekali lagi sensor itu yang memang sudah diatur dari untuk bisa mendeteksi si nyamuk ini bisa mau datang. Nah, bahkan kalau di Taiwan, Bapak Ibu, Taiwan itu manual. Jadi Ovitrap-nya itu sederhana sekali. Itu belum menghubungkan ke Internet of Things, belum memakai artificial intelligence. Itu sederhana, tapi prinsipnya sama, yaitu menyimpan suatu pakai wadah yang biasanya diwarnai hitam, diwarnai gelap, misalnya hitam. Karena si nyamuk ini punya perilaku dia senang di area gelap kan Bapak Ibu ya. Nah, nanti dikasih air wadahnya. Nah, itu disimpanlah di area-area di mana nyamuk nih kemungkinan di sini ada. Nah, di situ nanti mereka karena manual Bapak Ibu, mereka melibatkan masyarakat. Setiap minggu dicek, diambil, dituliskan berapa jumlah telur. Nanti di daerah mana nih yang telurnya banyak, maka di situ harus siap-siap pengendalian. Nah, jadi prinsipnya juga sama. Nah, dengan AI, nah ini membantu. Jadi nggak ngitung satu-satu. Jadi nggak ngitung satu-satu kan itu cukup cukup apa memangkas pekerjaan yang makan waktu dan makan jumlah orang dan pasti biaya lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi di negara Taiwan itu mereka malah melakukan pemasangan ovi trapnya manual karena melibatkan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang dengan teknologi AI ya udah terpasang. Jadi ada electricity di situ gitu disambungin ke listrik, terus disimpan di tempat yang ya tidak terkena banyak gangguan lah gitu Bapak Ibu sehingga nanti nyamuk datang langsung bisa di collect datanya. Tapi untuk lebih jelasnya teknisnya Bapak Ibu silakan bisa melihat ke jurnalnya. Bapak Ibu bisa tinggal pakai keywordsnya seperti tadi Smart Opi Trap gitu ya. Dari Dengue Surveillance itu bisa keluar. Itu dari Institut Teknologi Bandung para saintis. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik karena kita juga memiliki keterbatasan waktu untuk
Pestok, Seminar Ahli Hama yang diadakan pada hari ini. Jadi tadi ya, untuk pertanyaannya kita sudah cukupkan terlebih dahulu ya terkait dengan tadi banyak yang menanyakan ini belinya di mana gitu ya karena mungkin memang sangat menarik gitu ya informasi tentang inovasi gitu ya yang disampaikan oleh Dr. Lin bahwa ada begitu produk yang sudah menggunakan teknologi-teknologi AI untuk bisa membantu dalam pengendalian hama. Oke, Bapak Ibu yang ingin konsultasi nanti bisa menghubungi admin ahli hama. Nah, nanti eh, udah ada ya untuk sosial media juga, kemudian nomor, lalu ada grup juga Bapak Ibu yang belum masuk grup supaya tidak ketinggalan info, maka bisa join di grup ahli hama. Oke, kemudian juga Bapak Ibu bisa kita menyediakan gitu ya sertifikat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Silahkan mengisi link yang sudah dikirimkan oleh admin ahli hama dan sebelumnya mengisi terlebih dahulu presensi yang join sampai akhir gitu ya yang bisa mendapatkan sertifikat untuk khusus seminar pada hari ini. Nah, kemudian sekali lagi bahwa saya infokan di minggu depan kita sudah akan mengadakan online training integrated pest management mastery yang batch April tanggal 29 sampai 30 April. Bapak Ibu yang ingin join ya belajar selama 2 hari tentang materi-materi pengendalian hama, kemudian ada hama apa saja yang tentunya umum gitu ya, nyamuk, kemudian lalat, tikus, rayap, dan masih banyak lagi serta ada pestisida dan resistensi, lalu juga ada studi kasus gitu ya. Mungkin nanti relate juga dengan kasus-kasus yang terjadi di industri Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Untuk itu nanti bisa ya Bapak Ibu di link yang sudah dikirimkan oleh admin ahli Hama gitu ya. Oke, silakan apabila nanti ingin berkonsultasi terlebih dahulu free ya. Baik nanti ingin konsultasi tentang IPMM atau tentang tadi ya alat-alat yang sudah ada gitu. Oke, baik Dr. Lin, terima kasih banyak atas materi dan juga kesempatannya kita bisa belajar banyak sekali ya tadi untuk AI yang berhubungan dengan pengendalian hama. Mungkin kita bisa lebih dalam juga gitu ya Dr. Lin di program-program ahli hama lainnya seperti IPMM, kemudian juga ada in-house training seperti itu ya Dr. Lin untuk bisa berdiskusi gitu ya. Kemudian juga untuk waktu yang lebih lama tentunya. Oke, mungkin dari Dr. Lin terdapat closing statement untuk apa ya, stok seminar pada hari ini dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama, tentu saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sangat antusias tentang pengendalian hama di era modern ini. Dan sekali lagi, pengendalian hama ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan harus diberikan tanggung jawab bersama antara pemilik fasilitas maupun perusahaan pengendali hama. Sehingga pengendalian hama terpadu ini bisa dilaksanakan secara bijak, tidak hanya tentang penggunaan secara kimia. Nah, teknologi artificial intelligence itu tentu menjadi tools untuk bisa mempermudah atau membuat strategi menjadi lebih efektif. Mohon maaf pada kegiatan PESTALK yang waktunya terbatas, ya tentu tidak bisa semuanya dibahas. Apabila Bapak Ibu memerlukan edukasi, informasi lebih panjang lagi, tentu silahkan untuk bisa mengambil program-program yang diberikan oleh platform Alihama. Dengan senang hati kita bisa memberikan banyak informasi untuk bisa membekali kita dalam menjalankan perannya masing-masing untuk pengendalian hama, baik itu kepada pemilik fasilitas dengan membentuk tim pengendali hama internal, juga kepada perusahaan pengendali hama yang diberikan juga dari kliennya untuk menggunakan pengendalian dengan chemical. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lin. Kita bisa berjumpa lagi di PES Talk selanjutnya dan juga program training ahli hama lainnya. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias di PES Talk hari ini.
Bapak Ibu yang ingin belajar selama 2 hari bersama dengan PES Expert dari Ahli Hama, waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk bisa bergabung di online training Integrated PES Management Mastery batch April. Kita masih buka kesempatan ya Bapak Ibu, segera untuk bisa menghubungi admin apabila ingin join untuk bisa belajar bersama PES Expert di Ahli Hama di program online training Integrated PES Management Mastery batch April. Oke, baik. Terima kasih dari saya tutup. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera Bapak dan Ibu semua.